Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mei Sulistiorini. Saya mahasiswi Institut Bisnis Nusantara dari jurusan Marketing Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan untuk presentasi saya di mata kuliah Etika Periklanan dan Hak-Hak Konsumen. Untuk materi yang akan saya ambil di sini tentang tata krama periklanan Indonesia atau yang disebut dengan EPI. Jadi di sini untuk etika periklanan Indonesia itu di sini menyusun pedoman tata krama melalui dua tatanan, yaitu tata krama atau Code of Conduct. Di sini untuk metode penyebarluasan pesan periklanan kepada masyarakat yang bukan tentang unsur efektivitas, estetika, dan seleranya akan dibahas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yang meliputi 1. Tata krama isi iklan, yang kedua tata krama ragam iklan, yang ketiga tata krama pemeran iklan, yang keempat tata krama wahana iklan. Untuk tata krama periklanan yang diatur oleh EPI diatur berdasarkan isi iklan dan ragam iklan, yaitu tentang isi iklan yang pertama itu hak cipta. Untuk hak cipta di sini penggunaan, penyebaran, pengadaan atau penyiaran atau pemanfaatan lain materi atau bagian dari materi periklanan yang bukan milik sendiri harus atas izin tertulis dari pemilik atau pemegang merek yang syah. Untuk yang kedua itu bahasa. Di sini iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak sasarannya dan tidak menggunakan persandian atau enkripsi yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. Terus yang ketiga, tanda asteris. Tanda asteris pada iklan di media cetak ini tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan, atau membohongi khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari produk yang diiklankan, atau tentang ketidaktersediaan sesuatu produk. Terus yang keempat, penggunaan kata satu-satunya. Di sini iklan tidak boleh menggunakan kata-kata satu-satunya atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan dalam hal apa produk tersebut menjadi yang satu-satunya, dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Terus yang kelima, pemakaian kata gratis. Kata gratis atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan. Bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain, biaya pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan dengan jelas. Yang keenam, pencantum harga. Jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas sehingga konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut. Yang ketujuh itu garansi. Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan itu ada janji pengembalian uang atau yang disebut juga warranty. Jadi jika suatu iklan menjanjikan pengembalian uang ganti rugi atas pembelian suatu produk yang ternyata mengecewakan konsumen, maka syarat-syarat pengembalian uang tersebut harus dinyatakan secara jelas dan lengkap. Antara lain jenis kerusakan atau kekurangan yang dijamin dan jangka waktu berlakunya pengembalian uang. Pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen sesuai janji yang telah diiklankannya. Terus yang kesembilan itu rasa takut dan takhayul.
Iklan ini tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positif. Yang ke-10 itu kekerasan. Iklan tidak boleh langsung maupun tidak langsung menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau memberi kesan membenarkan terjadinya tindakan kekerasan. Untuk tata krama ragam iklan, di sini ada berbagai macam untuk ragam iklannya, yaitu yang pertama untuk minuman keras. Minuman keras di sini maksudnya iklan minuman keras maupun gerainya hanya boleh disiarkan di media non massa. Jadi di sini untuk wajib memenuhi ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama itu tidak mempengaruhi atau merangsang khalayak untuk mulai meminum minuman keras. Yang kedua itu tidak menyarankan bahwa tidak meminum minuman keras adalah hal yang tidak wajar. Terus yang ketiga itu tidak menggambarkan penggunaan minuman keras dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan. Terus yang keempat, tidak menimbulkan atau menampilkan terhadap anak-anak di bawah usia 17 tahun dan atau wanita hamil. Yang kedua itu ada rokok dan produk tembakau. Jadi maksudnya di sini ini iklan rokok itu tidak boleh dimuat oleh media periklanan yang sasaran utama khalayaknya itu berusia di bawah 17 tahun. Jadi di sini juga penyiaran iklan rokoknya ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya itu tidak mempengaruhi atau merangsang khalayak untuk mulai merokok, terus tidak menyarankan bahwa tidak merokok adalah hal yang tidak wajar, tidak menampilkan produk rokok atau atribut rokok maupun perlengkapan merokok, atau memperagakan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok. Untuk yang ketiga itu di sini ada obat-obatan. Di sini iklan untuk ini tidak boleh secara langsung maupun tersamar menganjurkan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan izin indikasinya. Jadi di sini maksudnya iklan tidak boleh juga menganjurkan pemakaian suatu obat secara berlebihan. Di sini juga iklan tidak boleh menggunakan kata atau ungkapan, penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan, melainkan hanya untuk membantu menghilangkan gejala dari sesuatu penyakit. Terus untuk yang keempat di sini ada produk makanan. Maksudnya di sini produk makanan ini iklan tidak boleh menampilkan pemeran balita untuk produk yang bukan diperuntukkan bagi balita. Terus di sini juga iklan tidak boleh tentang pangan olahan yang mengandung bahan yang berkadar tinggi sehingga dapat membahayakan atau mengganggu pertumbuhan serta perkembangan anak-anak. Dilarang dimuat dalam media yang secara khusus ditujukan kepada anak-anak. Lalu kalau iklan tentang pangan di sini yang diperuntukkan juga pada bayi dilarang dimuat dalam media massa. Karena pemuatan pada media non-massa ini harus sudah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan serta mencantumkan keterangan bahwa ia bukan pengganti ASI. Terus di sini untuk yang kelima, vitamin, mineral, dan suplemen. Di sini iklan ini harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan RI atau badan yang berwenang untuk produk vitamin, mineral, dan suplemen tersebut. Jadi iklan tidak boleh menyatakan atau memberikan kesan bahwa vitamin dan mineral atau suplemen selalu dibutuhkan untuk melengkapi makanan yang sudah sempurna nilai gizinya. Maka di sini iklannya tidak boleh menyatakan atau memberikan kesan bahwa penggunaan vitamin, mineral, suplemen adalah syarat mutlak bagi semua orang dan memberi kesan sebagai obat. Untuk yang ke-6, item 6 ini ada produk peningkat kemampuan seks. Jadi maksudnya di sini iklan produk ini peningkat kemampuan seks hanya boleh disiarkan dalam media dan waktu penyiaran yang khusus untuk orang dewasa.
Dan di sini produk obat-obatan, vitamin, jamu, pangan, jasa, manipulasi, mantra, dan yang lain-lainnya itu tidak boleh secara langsung berlebihan dan atau tidak pantas menjanjikan peningkatan kemampuan seks. Lalu ini untuk item yang ketujuh itu kosmetik. Kosmetik di sini generiknya harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang disetujui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau badan yang berwenang untuk itu. Namun iklan di sini iklan untuk kosmetika ini tidak boleh menjanjikan hasil mutlak seketika. Jadi jika ternyata penggunaannya harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Dan iklan ini tidak boleh ditawarkan dan tidak boleh menawarkan hasil yang sebenarnya berada di luar kemampuan produk kosmetika tersebut. Dan untuk item yang ke-8, alat kesehatan. Iklan ini harus sesuai dengan jenis produk yang disetujui Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau badan yang berwenang untuk itu. Di sini untuk alat kesehatannya itu contohnya untuk iklan kondom, pembalut wanita, pewangi atau deodoran khusus, dan produk-produk yang bersifat intim lainnya harus ditampilkan dengan selera yang pantas dan pada waktu penjarahan khusus untuk orang dewasa. Untuk yang ketiga, tata krama pemeran iklan. Di sini untuk pemeran iklannya itu yang pembahasan pertama itu untuk anak-anak. Jadi tidak boleh untuk produk yang bukan untuk konsumsi anak. Terus tidak boleh ada adegan berbahaya atau tidak pantas untuk anak-anak. Tidak boleh menjadi endorser produk bukan untuk anak-anak. Yang kedua, di sini perempuan. Jadi untuk perempuan itu tidak boleh ditampilkan dengan cara merendahkan martabat perempuan. Yang ketiga itu gender. Di sini tidak boleh bias gender dan tidak boleh ada eksploitasi seksual. Jadi yang keempat untuk tata krama pemeran iklannya penyandang cacat. Untuk penyandang cacat di sini tidak boleh terkesan atau merendahkan atau mengejek penyandang cacat. Yang kelima, tenaga profesional. Untuk di sini iklan obat, alat kesehatan, kosmetik, dan pangan tidak boleh menggunakan tenaga profesional, identitas atau atribut profesi secara jelas maupun tersamar. Yang keenam, untuk pemeran iklannya di sini hewan. Jadi di sini iklan tidak boleh menampilkan perlakuan yang tidak pantas terhadap hewan, utamanya dari spesies yang dilindungi dan hewan peliharaan. Yang terakhir kita akan membahas tentang tata krama wahana iklan. Di sini terdiri dari 6. Yang pertama media cetak. Untuk media cetak di sini ukuran huruf tidak lebih kecil dari 5,5 pt. Jadi untuk iklan advertorial harus mencantumkan iklan number dengan huruf minimum 10 poin yang jelas terbaca. Iklan advertorial harus ditandai dengan jelas, misal dengan kata advertorial, inforial, atau pariwara. Yang kedua, televisi. Iklan yang persis sama tidak boleh diulang berturut-turut. Adegan dramatisasi atau berbahaya harus mencantumkan adegan ini didramatisasi atau adegan berbahaya. Jangan ditiru. Untuk yang ketiga, di sini ada media radio. Jadi di sini media radio, iklan yang persis sama tidak boleh diulang berturut-turut juga. Di sini iklan dengan sound efek amat mengerikan atau menjijikan hanya boleh disiarkan pada waktu yang sesuai. Untuk yang keempat, media luar geria atau ruang. Di sini dipasang di tempat yang sudah berizin. Tidak menutupi seluruh atau sebagian iklan lain. Tidak diletakkan di sebelah atau terlalu dekat dengan kompetitor. Tidak boleh menutup rambu lalu lintas. Yang kelima, media baru atau internet.
Di sini untuk media iklannya ini tidak boleh mengganggu aktivitas browsing. Iklan email wajib mencantumkan alasan mengapa menerima iklan, petunjuk cara menghentikan, alamat lengkap pengirim email. Yang keenam, ada SMS. Di sini SMS tidak boleh memakai nomor ilegal yang tidak bisa dihubungi. Hanya dikirim kepada mereka yang sudah menyetujui, harus menyantumkan cara berhenti secara mudah dan cepat. Demikian hasil presentasi saya untuk tugas UTS Etika Periklanan dan Hak-hak konsumen. Saya minta maaf apabila ada salah-salah yang saya buat dan tidak tersampaikan dari materi saya. Terima kasih.